Jadi yang di IKN sana upacara atau upah acara? Upah acara. Orang-orang yang dimobilisasi dibayar dengan biaya besar, menghamburkan uang di tengah kemiskinan masyarakat dengan mempertunjukkan ya berbagai. Tapi itu kan upacara kenegaraan yang memang Nggak ada negara. Oh, nggak ada. Itu kan upacara kemerdekaan, bukan soal negara. Dan yang upacara itu semua nggak merdeka, terlilit beban utang, problem banyak. Gimana orang-orang yang diperbudak ini ngaku merdeka? Satu situasi yang membuat umat Islam, bahkan non-Muslim, tersobek-sobek hati pas pasukan Paskibraka ya dipaksa untuk tidak menggunakan hijab, jilbab. Oh, yang kemarin dia lagi rame kan? Iya, betul. Bagaimana orang mau berekspresi merdeka, ekspresi dalam keyakinan keagamaan yang dijamin dalam negara. Puncak acara peringatan justru hati mereka disobek, nurani mereka diinjak-injak, harga diri, kehormatan agama dipermalukan. Hanya sebuah protokol karena alasan untuk menghormati upacara yang dianggap mungkin ideal versi orang-orang di lingkaran istana, tidak usah pakai jilbab. Ini satu tragedi sebenarnya. Sudah menggugurkan semua makna, rasa dari tujuan untuk memperingati rasa syukur kepada kemerdekaan. Ini harus Pak Jokowi yang bertanggung jawab atau Ketua BPIP? Ini sudah komplotan. Komplotan bang. Jokowi ini kan satu secara simbol mewakili komplotan bang. Negara-negara berbasis mayoritas Muslim ada aspek-aspek syariat yang diusik pada momentum strategi nasional. Itu ada pesan politik, kekuatan Zionis di belakangnya bermain. Cuma kan sering kita terjebak pada perbincangan di permukaan. Kalau menurut saya itu desain. Dia ingin mengukur seberapa kuat reaksi dari hak warga negara yang mayoritas Muslim mempertahankan harga diri mereka dalam bernegara. Saya himbau kepada rakyat, begitu 17 Agustus Presiden Jokowi menyampaikan pidato dan acaranya di IKN, rakyat juga harus lakukan perlawanan moral. Matikan televisi, buang pulsa saja nonton perbadutan yang tidak memberi dampak positif bagi kehidupan rakyat. Rakyat sudah muak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan. Alhamdulillah, sohib lama yang lagi ngurus partai bisa datang lagi ke sini, karena memang mengurus partai itu berat, harus serius dan memakan banyak biaya ya. Faisal Assegaf bersama saya. Apa kabar bos? Selamat bang, kabar baik. Alhamdulillah. Abang dah. Kau senyum-senyum terus. 17 Agustus katanya kamu gak pernah ikut perayaan 17 Agustus. Itu memang kalau zaman SD ikut ya. Kalau udah besar udah gak usah upacara. Tapi mengikuti kan udah dua ya. Mengikuti ikut acara 17 Agustus atau memperhatikan istana kenegaraan. Dua-duanya diikuti atau satu aja? Atau ya kan ada upacara dan upah acara. Kalau rakyat itu upacara. Kalau yang dibikin biasa oleh pejabat itu upah acara. Berbasis anggaran. Jadi uang rakyat dipakai untuk pesta-pesta. Para pejabat dalam tanda petik itu ya. Jadi yang di IKN sana upacara atau upah acara? Upah acara. Orang-orang yang dimobilisasi dibayar dengan biaya besar, menghamburkan uang di tengah kemiskinan masyarakat dengan mempertunjukkan ya berbagai. Tapi itu kan upacara kenegaraan yang memang nggak ada negara. Oh, nggak ada. Itu kan upacara kemerdekaan, bukan soal negara. Dan yang upacara itu semua nggak merdeka, terlilit beban utang, problem banyak. Gimana orang-orang yang diperbudak ini ngaku merdeka? Jadi namanya aja udah salah ya? Salah, itu upah acara. Upah acara. Strip acara. Dan kemandekan bukan kemerdekaan. Ya. Jangan gitu lagi ya. Kemandekan. Tapi apa sih refleksi kita terhadap upacara seperti itu? Di Jakarta sekarang dipindah ke ke ibu kota negara, dan ibu kota negara ini juga kan sebenarnya masih banyak masalah di sana tuh. Dan seolah-olah itu dipaksakan dan ingin dibuat satu pencitraan di sana republik sudah bisa dipindahkan. Kalau mau ditegaskan itu kan upah acara kemerdekaan versi Jokowi yang di ujung kekuasaan ini ilegal sebenarnya. Di mana ilegal? Tidak legal. Iya. Ilegal secara moral, secara etika. Karena tidak layak satu pemerintahan yang kinerjanya amburadul, buruk, kemudian memobilisasi aparat negara, menghamburkan uang untuk sebuah pertunjukan pernak-pernik saja. Dan kalau secara lebih filosofi,
lebih dalam dikaji, pertunjukan-pertunjukan tahunan protokol yang mengatasnamakan perayaan kemerdekaan itu juga jauh dari makna yang sebenarnya. Karena orang yang merayakan kemerdekaan itu kan harus benar-benar merdeka. Nah sampai hari ini kan Jokowi terlilit oleh berbagai tuntutan hukum yang terkesan dia sangat panik untuk turun dari kekuasaan. Maka dia satu kepemimpinan yang tidak merdeka. Jadi apa yang mau diperingati? Dia melawan makna substantif dari kemerdekaan. Makna substantif. Di sisi lain rakyat juga kan sudah banyak yang bersuara di media sosial dengan satiran, dengan sindiran bahwa apalagi yang mau dibohongi dengan kemasan HUT kemerdekaan. Faktanya kan beras hampir 25.000, gula impor terus menerus, tekanan psikologi sosial masyarakat, depresinya luar biasa, pendidikan mahal, rangkaian ribuan masalah melilit merantai rakyat. Sementara peringatan itu bersifat simbolik dan hipokrasi aja. Hipokrit. Kemunafikan. Kita dirantai oleh beban sosial, beban ekonomi. Kita tidak merdeka dalam berpendapat, hak dalam bernegara, tapi merdeka dalam upah acara. Memang ada yang lebih mengerikan lagi sebenarnya. Kemerdekaan itu kan janji para pendiri republik. Dan ketika ngomong kemerdekaan kan kemudian harus dilacak. Apa sumpah para pendiri itu? Kan itu ada di dalam pasal 4, bukan pasal alinea keempat kan, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan, mewujudkan keadilan sosial. Mestinya kan refleksi dari kemerdekaan diarahkan ke situ ya. Tapi ini kelihatannya show-nya ya. Tidak bisa. Kalau refleksi simbolik itu kan dia tidak boleh lepas dari substansi, Bang. Orang misal merdeka dari kemiskinan, terbukti dia hidup sederhana, dia hidupnya tidak tertindas. Merdeka dalam konteks bernegara, uang kita negara utangnya luar biasa, 8.000 triliun, ekonominya hancur-hancuran. Jadi sebenarnya malas kita bicara kemerdekaan ini satu susunan bangunan bahasa kemunafikan saja. Bagusnya kan anggaran-anggaran kemerdekaan yang diperingati dengan berbagai penghamburan anggaran ini bagusnya ya dikasih bantuan pendidikan saja. Ada satu langkah keberanian terobosan dari presiden hingga bupati. Mungkin satu waktu ya saya berharap penggunaan anggaran yang begitu banyak untuk seremonial ini berhenti menjadi tindakan konkret melayani rakyat. Tiba-tiba presiden sampai ke bupati mengumumkan secara terbuka anggaran besar ini disumbangkan untuk kesehatan, untuk pendidikan. Supaya orang punya modal untuk berjuang menjadi bangsa rakyat yang merdeka. Dan Pak Jokowi kan tuh seneng dengan sesuatu yang unik ya. Pakaiannya macam-macam. Kenapa enggak sekali-sekali tidak diadakan di Istana Merdeka atau di IKN tapi di kampung-kampung. Dia datang ke tempat gundukan sampah dan ini yang harus kita selesaikan. Mungkin mestinya Pak Jokowi lakukan itu ya. Gak mungkin lah. Biasanya kan dia suka berpikir out of the box. Saya itu begini Bang, saya itu sudah hampir 3 kali kalau tidak salah setiap menjelang Agustus itu memang kalau abang lihat di TikTok, di YouTube itu banyak pesan-pesan saya itu agak keras. Karena saya mengamati di era kekuasaan Jokowi itu sangat tidak pantas untuk memobilisasi opini bahwa seolah setiap bulan Agustus, 17 Agustus itu satu peringatan yang kita maknai sungguh-sungguh. Tidak ada. Jadi penghamburan anggaran saja Bang. Konsolidasi politik juga ada di dalamnya. Bahkan kita menemukan satu situasi yang membuat umat Islam bahkan non-Muslim tersobek-sobek hati pas pasukan Paskibraka ya dipaksa untuk tidak menggunakan hijab jilbab. Oh yang kemarin dia lagi ramai kan? Iya betul. Bagaimana orang mau berekspresi merdeka, ekspresi dalam keyakinan keagamaan yang dijamin dalam negara, di puncak acara peringatan justru hati mereka disobek. Betul. Nurani mereka diinjak-injak. Harga diri, kehormatan agama dipermalukan. Hanya sebuah protokol karena alasan untuk menghormati upacara yang dianggap mungkin ideal. Versi
orang-orang di lingkaran istana tidak usah pakai jilbab. Ini satu tragedi sebenarnya. Sudah menggugurkan semua makna rasa dari tujuan untuk memperingati rasa syukur kepada kemerdekaan. Ini harus Pak Jokowi yang bertanggung jawab atau Ketua BPIP? Ini sudah komplotan. Komplotan Bang. Jokowi ini kan satu secara simbol mewakili komplotan Bang. Untuk ngomongnya enak aja komplotan. Komplotan Bang. Karena kalau adresnya kepada Jokowi juga, para pembuat onar di belakang Jokowi itu juga keenakan. Nanti selalu salah Jokowi seluruhnya. Dan itu efektif. Kalau dalam dunia mafia, dunia penjahat itu ditampilkan satu penjahat yang menakutkan. Tapi kan banyak penjahat di belakang. Penjahat lain di belakang. Yang berlindung di balik wajah penjahat yang sebenarnya kan. Yang Faisal dengar tuh apa ya? Kenapa dia sampai... Padahal ini tidak pernah ada tahun-tahun sebelumnya. Ini insiden dari satu desain penguatan sekularisme. Dalam konteks sosiologi negara. Jadi kalau ciri negara-negara berbasis mayoritas muslim, ada aspek-aspek syariat yang diusik pada momentum strategi nasional. Itu ada pesan politik. Kekuatan Zionis di belakangnya bermain. Cuma kan sering kita terjebak pada perbincangan di permukaan. Kalau menurut saya itu desain. Dia ingin mengukur seberapa kuat reaksi dari hak warga negara yang mayoritas muslim mempertahankan harga diri mereka dalam bernegara. Maka momen kan dapat itu. Seluruh sorotan jutaan mata menuju kepada momentum sakral kemerdekaan. Lalu bergulir itu. Keluar muncul isu perdebatan soal hijab lewat upacara bendera. Dan itu tanggapan masyarakat luas ya. Luas marah sekali. Macam-macam karena semua. Hijab ini kan dalam Islam itu satu kewajiban yang sakral. Bukan berarti Islam memaksa orang untuk berhijab juga, tapi satu kewajiban yang menyelamatkan akidah, melindungi akidah. Satu simbol yang sakral. Misal di Rusia itu kalau saya tahu saya Bang Dan, penghinaan kepada mereka yang menggunakan hijab itu dihukum berat juga. Bisa di Rusia, negara bekas komunis. Tidak boleh ada penghinaan terhadap simbol-simbol Islam. Nah kalau yang sekarang, kita dari sistem kekuasaan yang melakukan itu tuh apa nih? Jadi kalau kita lihat perayaan-perayaan kemerdekaan dari tahun ke tahun dengan menghadirkan gairah materi yang luar biasa, brutal, itu menunjukkan watak-watak Zionis, para penyembah materialisme. Sehingga 2 tahun lalu saya pernah mengatakan versi upacara bendera 17 Agustus versi Jokowi itu memantik kontemplasi orang-orang yang menelusuri sejarah kegelapan soal Firaun. Kan dari sana asal-usulnya. Firaun itu suka kan dengan hura-hura. Macam-macam itu. Jadi upacara ini kan kalau dalam versi kebudayaan kita kan tidak. Bangsa Indonesia itu senang dengan kesederhanaan. Senang dengan apa adanya. Sejak 2 tahun ini saya merasa bahwa perayaan 17 Agustusan tuh mau diubah menjadi semacam pesta rakyat. Dan itu dikonfirmasi udah 2 kali kan. Yang pertama tuh kan ada si Prayoga nyanyi 2 tahun yang sebelumnya. Terus kemarin si Putri itu juga nyanyi kan. Nyanyi semua orang terus berjoget-joget. Jadi upacara yang sakral itu didesakralisasi untuk menjadi bagian dari pesta rakyat. Sebenarnya apa dibalik itu ya? Ya. Yang dibaca Faisal. Kita begini, mungkin kalau saya salah Bang Da koreksi. Kemerdekaan kita kan membuahkan satu ideologi yang mengikat kita. Namanya Pancasila. Maka ketika kita bicara soal kontemplasi, manifestasi dari perayaan kemerdekaan itu, maka kita masuk pada dimensi penghayatan ideologi. Bagaimana hubungan Tuhan, rakyat dan negara itu menjadi satu kekuatan kesadaran dalam bernegara. Tapi ajaran Tuhan, misal versi Islam, pelucutan terhadap hak jilbab itu justru menghancurkan ikatan semangat buah dari kemerdekaan disebut Pancasila itu. Sila kedua juga kan bicara soal keadaban, keadilan. Apakah perayaan-perayaan itu beradab di tengah situasi rakyat yang miskin, rakyat yang lagi menderita, rakyat yang betul-betul depresi? Kalau dipaksakan, maka kita juga menginjak-injak
nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Ketiga, apakah dia membangkitkan perlindungan kemerdekaan dalam basis kepentingan persatuan nasional? Hari ini tidak. Jokowi membonceng seluruh para buzzer, oligarki, orang-orang kaya, musisi-musisi yang memang mentransformasi pemujaan terhadap materialisme dan menyisihkan ruang yang lebih luas rakyat mengambil inisiatif menghayati kemerdekaan dengan berdoa, kesederhanaan dan lain-lain. Jadi ada jarak yang jauh. Pancasila tidak dipakai sebagai cara pintu masuk implementasi dalam pemaknaan kemerdekaan. Kalau kita bicara masuk ke sila 4 lebih dalam lagi, Bang. Rakyat ini kan harus dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan. Semua panitia kemerdekaan dalam konteks protokol negara itu hanya lebih senyap pada pembicaraan angka-angka untuk mendistribusikan kepentingan di antara mereka. Tiba-tiba rakyat hanya disuguhkan tahun ini perayaan kemerdekaan oleh Istana Negara, misalnya IKN 70 miliar. Itu angka tertulis, Bang. Belum kalau di audit partisipasi pengusaha oligarki kelas menengah, kita juga nggak tahu. Ada mobilisasi anggaran dengan mengatasnamakan, memoduskan perayaan kemerdekaan untuk mencari untung kelompok dan lain-lain. Nah, ini semua bertentangan dengan sikap-sikap hikmah, sikap bijaksana. Akibatnya apa? Masuk ke dalam ruang di mana kita memperbincangkan kepentingan nasional dengan momentum 17 Agustus, kita kehilangan prinsip-prinsip keterbukaan dalam musyawarah. Tidak ada musyawarah, dipandu oleh sifat otoriter, sifat kepemimpinan yang tidak jauh dari perilaku di rumah sakit jiwa. Begitu juga masuk ke sila kelima. Apa implikasi dari perayaan yang super mega ini? Dibuat oleh Fir'aun dengan pertunjukan materialisme lebih hebat, ujungnya juga hancur. Saya khawatir dari tahun ke tahun cara menistakan nilai-nilai kemanusiaan dan puncaknya menghina simbol-simbol Islam. Ini memberi pertanda bisa kebangkrutan organisasi negara. Organisasi negara tidak lagi berbasis pada value nilai Pancasila, tapi dimanipulasi untuk kemakmuran dan kepentingan sekelompok orang. Karena dia presiden, karena dia menteri, di sana mereka berkumpul dalam satu komplotan yang harus saya tegaskan, ini cara-cara konstruksi kejahatan dalam bernegara, bukan konstruksi kebaikan. Tidak ada yang bisa diambil nilai. Kalau rakyat itu sadar menyaksikan semua pameran hura-hura gaya protokol negara ini biasanya mereka dilapor ke kantor polisi terdekat. Kalau hukum bekerja baik ya. Karena mereka harus menanyakan rakyat. Kalau Anda lagi lapar, Anda lagi susah, bayar uang kuliah, bayar uang pendidikan, kami merayakan hal-hal yang mewah ini, Anda setuju nggak? Mereka harus polling misalnya. Mereka harus sensitif. Tapi di tengah begitu rakyat terjebak dalam kemiskinan, penderitaan, tertindas, wah mereka makin menunjukkan keperkasaan, mabuk kekuasaan, kemegahan palsu. Yang bisa saya simpulkan, komplotan ini memang tidak layak dirujuk. Saya himbau kepada rakyat, begitu 17 Agustus Presiden Jokowi menyampaikan pidato dan acaranya di IKN, rakyat juga harus lakukan perlawanan moral. Matikan televisi, buang pulsa saja, nonton perbadutan yang tidak memberi dampak positif bagi kehidupan rakyat. Rakyat sudah muak, sinetronnya amburadul, musisinya tidak berkualitas. Sekarang di puncak acara kita tidak dapat konsolidasi kebudayaan yang bisa mensugesti rakyat bangkit dalam hak bernegara secara beradab. Jadi kalau saya di rumah dan kawan-kawan sudah sepakat, silakan aja lu hamburkan uang rakyat Jokowi, tapi kami akan matikan TV, tidak nonton. Karena yang lewat ini semua penipuan, berkedok kemerdekaan yang sebenarnya penindasan di dalamnya. Mereka tidak merayakan kemerdekaan. Mereka merayakan kebebasan mereka untuk melakukan penindasan atas nama kemerdekaan kepada rakyat. Ngeri. Di setiap tanggal 17 Agustus di setiap tahun selalu didahului dengan tanggal 16 dan itu artinya ada nota yang dibacakan oleh presiden. Dan nota itu senantiasa diperhatikan karena pada titik itulah kita akan melihat arah
dari penggunaan kekuasaan dan kebijakan pembangunan ke depan. 17 Agustus kali ini menjadi sangat unik karena kepemimpinan Pak Jokowi tinggal 3 bulan lagi gitu. 2 bulan ya, 2 bulan lebih. Jadi apa makna penting? Ini besok nih kita dibacain nota. Ya kalau nota ya rakyat cuma kebagian nonton dan DPR tepuk tangan saja Bang, MPR Bang. Nota apa lagi yang mau dia baca, semua sudah bisa diprediksi. Kira-kira apa prediksinya nih? Apa yang mau ditulis di situ? Akan ada pengulangan penyampaian permohonan maaf dan permohonan maaf itu sudah pernah disampaikan ya. Itu pasti ditegaskan lagi lewat jalur formal ya di MPR kan. Kemudian basa-basi tentang penggunaan anggaran. Kedua gejolak dinamika politik internasional, dinamika geopolitik. Keempat nanti ada himbauan yang bersifat persatuan nasional. Dan kalau itu semua dikumpulkan itu kebohongan. Saya udah izin sekali saya tidak berbicara tendensius. Kalau bicara Jokowi ini, baik pidato formal maupun informal, agak susah dirujuk. Itu basa-basi Bang. Karena orang yang berbohong ratusan kali itu, dia hanya membuat kualitas kebohongan itu lebih meningkat. Kita tidak akan dapat bahasa kejujuran dari Jokowi untuk di pidato nota nota apa Bang? Nota tahunan ya. Nota tahunan 16 Agustus itu. Misal dia mengatakan kepada seluruh rakyat bahwa kalau mau menguji kebenaran yang saya lakukan dalam 10 tahun, silakan membuka jalur pengadilan untuk mengujinya. Baru kita konfirmasi di sana. Kita bertanya di sana, Pak Jokowi gimana soal 8.000 utang luar negeri? Apa yang membuat Anda begitu bernafsu bermain pada wilayah kebijakan yang sangat sensitif ini? Terus kebijakan IKN dan lain-lain. Bisa dikonfirmasi. IKN pasti dimunculin lagi tuh ya? Iya pasti. Karena kalau lewat DPR dia pidato, seluruh hulu balang yang berkedok DPR di sana tepuk tangan saja. Hulu balang. Mereka bukan politisi. Karena rumah-rumah partai itu kan sudah dikuasai. Rumah-rumah partai sudah dikuasai. Gedung-gedung partai sudah dikuasai dan penghuninya di dalam disuruh berbaris maju ke satu gedung yang dibiayai oleh rakyat namanya DPR. Ya kerjanya duduk tepuk tangan. Dengan terpaksa. Tersandra dalam jejaring laba-laba. Aneka kejahatan bernegara. Beberapa hari lalu kita dipertunjukkan satu pernyataan permintaan maaf. Itu di acara rapat apa? Kayaknya kepala-kepala daerah deh kalau nggak salah tuh. ASN atau dia sempat meneteskan air mata kalau tidak salah. Siapa yang meneteskan air mata? Jokowi itu. Aku nggak lihat itu. Iya, saya bikin komentar dan sedikit saja viral, walaupun banyak yang beredar di grup itu. Permohonan maaf itu kan menurut saya itu puncak dari kebohongan. Permohonan maaf itu justru sebagai puncak dari penegasan kebohongan. Kenapa bisa begitu? Ya karena bagaimana mungkin orang yang berbakat berbohong kemudian dia tulus untuk menyampaikan permohonan maaf. Itu nggak mungkin. Dia harus menjadi pribadi yang jujur dulu. Dia yakinkan rakyat bahwa dia kembali ke jalan yang jujur. Kalau dia minta maaf pasti rakyat percaya. Tapi kalau seorang yang gemar hobi berbohong meminta maaf itu satu modus untuk melengkapi. Karena mungkin jurus terakhir kebohongan sudah tidak bisa ditutupi, ya pakai coba kemasan maaf kan. Itu puncak Bang. Puncak dari kebohongan. Dan terbukti kan setelah dia habis minta maaf tetap saja. Apa sih permohonan maaf Jokowi? Daya rusak dinasti politik yang dia persembahkan dalam arena demokrasi. Dalam bernegara. Kan puncak itu. Kalau ditanya permohonan maaf Jokowi lebih mengandung makna apa? Tentu maaf atas praktek dinasti politik kekuasaan Jokowi. Faktanya setelah habis minta maaf tetap jalan. Tetap Kaisang diusung lagi. Bobi diusung lagi kan. Dengan terus memobilisasi pendekatan jejaring penegakan hukum untuk mengikat semua partai mendukung menantu dan anak. Jadi itu puncak permohonan maaf adalah puncak kebohongan. Tidak terbukti. Karena kalau orang baik minta maaf dia akan mengaku itu jujur dan dia tidak mengulangi. Oh ini makin menjadi-jadi tingkat level kebohongan itu makin
makin brutal. Akan masalah. Logiknya masuk akal sih. Ada fakta di situ. Terus bagaimana memaknai kemerdekaan tahun ini ya di ujung pemerintahan Pak Jokowi yang sudah 10 tahun itu? Kalau pertanyaan dalam konteks negara pasti punya banyak tafsir masing-masing orang. Tapi saya mungkin berangkat dari hubungan kemerdekaan dan peristiwa Ramadan. Orang selalu lupa bahwa 17 Agustus itu adalah momentum di mana hari suci, bulan suci umat Islam mendapatkan buah kemerdekaan. Jadi sebenarnya yang paling penting merayakan kemerdekaan, misal kita kembali kepada fitrah kita, kepada makna puasa itu. Puncak dari Ramadan itu kan kembali ke fitrah. Nah, kemerdekaan itu juga harus kembali ke fitrah. Mana mungkin orang tidak bertuhan itu merdeka? Tidak ada. Orang yang bertuhan itulah yang merdeka. Kan dia masuk ke dalam perlindungan, bersandar kepada Allah yang maha besar, maha mulia. Sandaran itu membuat semua individu dalam ikatan iman itu pasti punya kemerdekaan. Tapi kalau dia keluar dari situ, di mana dia merasakan kemerdekaan? Dia berhadapan dengan banyak masalah. Jiwanya tidak tenang. Angka bunuh diri di Finlandia. Kurang merdeka apa mereka dengan kemegahan bangunan, kemajuan teknologi, ekonomi? Fakta, survei terakhir, ada problem bunuh diri. Jumlahnya 13,9% dari 100.000 populasi rakyat Finlandia. Dari 100.000, 13,9% bunuh diri. Setelah dilacak, ada problem teologis. Kesenjangan hubungan pada kesadaran nilai-nilai keimanan menyebabkan kemegahan materi itu adalah perangkap. Tapi kalau Ramadan kita itu kan menghasilkan kemerdekaan, maka sebenarnya petunjuk dalam perundungan sejarah mengatakan bahwa setiap peringatan kemerdekaan harus dimaknai dengan visi, misi, tujuan, nilai-nilai dari Ramadan itu. Nah, ini menarik. Ada fenomena itu terjadi kan di masyarakat. Mereka lebih memilih di malam itu melakukan zikir-zikir, melakukan pengajian sebagai bentuk syukur atas pengorbanan para syuhada yang berjuang tulus untuk memerdekakan Indonesia sebagai rumah kebinekaan, rumah bersama. Nah, ini dijauhi oleh negara. Kita tidak pernah lihat dari satu presiden ke presiden yang lain seperti itu. Mereka mengabaikan sejarah. Mestinya ditulis dong di seluruh media bahwa kemerdekaan 1945 terjadi dalam bulan Ramadan. Apa makna transendentalnya? Itu satu petunjuk yang bagus. Jadi ada basic kontemplasi yang membawa kita kepada bahwa penegasan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang. Karena prosesnya ada hubungannya dengan peristiwa Ramadan. Dia antar dulu ini. Kalau tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal hubungan yang kuat di dalam peristiwa histori kemerdekaan ini, maka ini menjadi tafsir sekularisme. Muncullah seluruh itu. Pertunjukan materi, modus dan lain-lain. Kita krisis kesadaran. Krisis ketauhidan. Seolah-olah ini satu rekayasa dari permufakatan segelintir manusia, tidak ada hubungannya dengan pemberian karunia dari Allah. Nah, kalau saya pribadi di situ, di setiap saya peringatan 17 Agustus, saya selalu pasti ingat bagaimana para pejuang-pejuang kita di dalam situasi lapar, dahaga, puasa itu, mereka masih kuat berjuang untuk mempersembahkan Indonesia yang bagus buat kita ini. Rasa syukur itu harus dibangun. Teman-teman, refleksi 17 Agustus itu menjadi menarik. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi. Sebentar lagi itu mau pilkada kita. Kita tidak sedang hanya memilih presiden, untuk memilih kepala daerah yang jumlahnya 545. Bagaimana memaknai kemerdekaan dalam dihubungkan dengan itu ya? Pilkada. Iya, kalau kemerdekaan sudah dikuasai oleh para tuan pemilik kekuasaan, uang, dan peringatan itu hanya menghabiskan uang negara, maka waktunya juga dekat dengan pilkada, maka sudah bisa disimpulkan
mobilisasi seluruh elemen di IKN itu akan tidak lepas dari juga bagian kepentingan politik, konsolidasi kekuasaan Jokowi di ujung kekuasaannya. Dan memang isu kemerdekaan ini dibikin agak kontroversial untuk menghilangkan tangan tersembunyi yang sementara bekerja keras mendesain bagaimana orang-orang baik itu tersingkir dari ruang pilkada. Misalnya di DKI Jakarta. Kan ini digiring ini, publik fokus kan mau pesta tahunan. Ini waktu yang tepat, maka kemudian sorotan publik tidak melihat bekerjanya tangan-tangan jahat di belakang kekuasaan menjegal figur-figur terbaik. Salah satu Anies Baswedan misalnya. Teman-teman, inilah cara kita menjaga kewarasan. Isu Anies Baswedan kita akan diskusikan di channel ini juga pada kesempatan yang lain. Ini sangat penting karena makna kemerdekaan dikendalikan oleh kepentingan kekuasaan dan itu mempengaruhi proses pemilihan kepala daerah. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.